Selamat datang di Human Inside Out. Sebuah ruang belajar bagi siapa saja yang ingin memahami manusia dari dalam, bukan hanya melihat apa yang tampak di permukaan. Di channel ini kita akan membahas bagaimana pola pikir membentuk keputusan, bagaimana emosi memengaruhi tindakan, bagaimana karakter ditempa oleh pengalaman hidup, dan bagaimana ilmu psikologi serta neuroscience membantu kita memahami rahasia di balik keberhasilan para tokoh besar dunia. Karena setiap tindakan besar selalu berawal dari sesuatu yang tidak terlihat cara seseorang berpikir. Mari bersama-sama menyelami sisi terdalam manusia dan menemukan pelajaran yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di seri Inside Leaders, kita tidak hanya mempelajari perjalanan hidup para pemimpin besar, kita akan membedah cara berpikir mereka, prinsip hidup yang mereka pegang, kebiasaan yang membentuk karakter mereka, serta keputusan-keputusan penting yang mengubah sejarah. Episode kali ini mengajak kita mengenal seorang ilmuwan, insinyur, negarawan, sekaligus pemimpin yang mengajarkan bahwa kecerdasan harus selalu berjalan bersama integritas dan cinta kepada bangsa. Inilah kisah B.J. Habibie. Ketika mendengar nama B.J. Habibie, banyak orang langsung teringat pada pesawat terbang atau jabatan Presiden Republik Indonesia. Namun di balik semua itu, terdapat perjalanan panjang seorang anak sederhana yang percaya bahwa ilmu pengetahuan mampu mengubah masa depan sebuah bangsa. Habibie tidak lahir sebagai orang yang memiliki segalanya. Yang ia miliki hanyalah rasa ingin tahu yang luar biasa dan tekad untuk terus belajar. Kisah inilah yang akan kita telusuri hari ini. Tanggal 25 Juni tahun 1936, di kota Parepare, Sulawesi Selatan, lahirlah Baharudin Jusuf Habibie. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang pendiam, gemar membaca, dan selalu penasaran terhadap cara kerja benda-benda di sekitarnya. Ketika anak-anak lain menikmati permainan, Habibie sering menghabiskan waktu untuk bertanya, mengapa sesuatu bisa bergerak, mengapa burung mampu terbang, dan bagaimana manusia dapat menciptakan mesin yang meniru alam. Rasa ingin tahu inilah yang kelak menjadi fondasi seluruh perjalanan hidupnya. Psikologi modern menjelaskan bahwa salah satu ciri utama individu berprestasi tinggi adalah tingginya tingkat curiosity, yaitu dorongan untuk terus belajar dan memahami sesuatu secara mendalam. Habibie menunjukkan karakter ini sejak usia dini. Baginya, belajar bukan kewajiban, melainkan kebutuhan. Ia menikmati proses menemukan jawaban atas setiap pertanyaan yang muncul dalam pikirannya. Kebiasaan sederhana ini kemudian berkembang menjadi kemampuan berpikir analitis yang luar biasa. Di usia yang masih sangat muda, Habibie menghadapi ujian besar ketika ayahnya meninggal dunia. Kehilangan sosok ayah tentu meninggalkan luka yang mendalam. Namun sang ibu memilih untuk tidak menyerah. Dengan penuh keteguhan, beliau membesarkan anak-anaknya sambil menanamkan keyakinan bahwa pendidikan adalah warisan terbaik yang dapat diberikan kepada mereka. Dari ibunya lah, Habibie belajar arti keteguhan hati, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi kesulitan. Keputusan pindah ke Bandung menjadi titik balik dalam kehidupan Habibie. Kota ini membuka kesempatan pendidikan yang jauh lebih luas. Disinilah kecerdasannya berkembang semakin pesat. Ia tidak hanya menjadi siswa berprestasi, tetapi juga dikenal sebagai pribadi yang tekun, disiplin, dan tidak mudah puas dengan pengetahuan yang dimilikinya. Habibie percaya bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik daripada hari sebelumnya. Pada masa remajanya, minat Habibie terhadap matematika, fisika, dan teknik semakin kuat. Baginya, pesawat bukan sekadar alat transportasi, melainkan simbol dari kemampuan manusia mengubah mimpi menjadi kenyataan melalui ilmu pengetahuan. Tanpa disadari, impian yang sering ia gambar di atas kertas itulah yang suatu hari nanti akan membawanya menembus batas Indonesia hingga menjadi salah satu insinyur penerbangan paling dihormati di dunia. Perjalanan besar itu baru saja dimulai. Meninggalkan tanah air bukanlah keputusan yang mudah. Habibie sadar bahwa perjalanan menuju Jerman berarti meninggalkan keluarga, sahabat, dan lingkungan yang telah membesarkannya. Namun ia juga memahami bahwa mimpi besar selalu menuntut keberanian.
untuk keluar dari zona nyaman. Di balik senyum yang ia tunjukkan kepada ibunya, tersimpan tekad untuk kembali suatu hari nanti dengan membawa ilmu yang bermanfaat bagi Indonesia. Banyak orang bermimpi sukses, tetapi hanya sedikit yang berani membayar harga dari mimpi tersebut. Habibie memilih menjadi salah satunya. Setibanya di Jerman, Habibie memasuki dunia yang benar-benar berbeda. Bahasa asing, cuaca yang sangat dingin, budaya baru, dan standar akademik yang tinggi menjadi tantangan yang harus ia hadapi setiap hari. Tidak ada keluarga yang menemani, tidak ada kemudahan yang bisa diandalkan. Namun justru di lingkungan seperti inilah karakter seseorang benar-benar diuji. Psikologi menyebut kondisi ini sebagai fase adaptasi. Saat seseorang dipaksa keluar dari kebiasaan lama untuk membangun kemampuan baru, Habibie tidak melihat kesulitan sebagai hambatan, tetapi sebagai proses pembentukan diri. Di Jerman, Habibie dikenal sebagai mahasiswa yang memiliki disiplin luar biasa. Ketika banyak mahasiswa lain telah beristirahat, ia masih tenggelam dalam buku-buku teknik dan perhitungan matematika. Baginya, kecerdasan bukanlah sesuatu yang diberikan sejak lahir, melainkan hasil dari latihan yang dilakukan berulang-ulang. Ilmu neuroscience menunjukkan bahwa otak manusia membangun koneksi baru melalui pembelajaran yang konsisten. Habibie membuktikan prinsip ini jauh sebelum istilah neuroscience menjadi populer. Ia melatih pikirannya setiap hari hingga mencapai kemampuan yang luar biasa. Habibie memilih menekuni bidang teknik penerbangan, salah satu disiplin ilmu yang paling kompleks. Dalam dunia aviasi, satu kesalahan kecil dapat berakibat fatal. Karena itulah setiap komponen harus dipahami hingga ke tingkat molekul materialnya. Habibie mengembangkan kemampuan berpikir yang sangat sistematis. Ia belajar bahwa setiap masalah besar selalu dapat dipecahkan jika diurai menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Cara berpikir inilah yang kelak menjadi ciri khas kepemimpinannya. Tenang, logis, dan berbasis ilmu pengetahuan. Penelitian Habibie mengenai propagasi retakan pada struktur pesawat menjadi salah satu pencapaian penting dalam dunia teknik penerbangan. Temuannya membantu para insinyur memahami bagaimana kerusakan kecil dapat dideteksi lebih awal, sehingga keselamatan pesawat dapat ditingkatkan. Penelitian ini membuat namanya mulai dikenal di kalangan ilmuwan internasional. Namun bagi Habibie, penghargaan bukanlah tujuan utama. Yang lebih penting baginya adalah bagaimana ilmu pengetahuan mampu menyelamatkan kehidupan manusia. Keahlian Habibie membuatnya dipercaya bekerja di industri penerbangan Jerman. Disinilah ia belajar bahwa inovasi tidak pernah lahir dari keberuntungan. Inovasi lahir dari budaya disiplin, kolaborasi, dan keberanian untuk terus memperbaiki kualitas. Setiap hari ia menyaksikan bagaimana teknologi dibangun melalui kerja tim yang luar biasa. Pengalaman inilah yang kelak menginspirasinya untuk membawa budaya riset dan industri maju kembali ke Indonesia. Di tengah kesibukan mengejar prestasi akademik, takdir mempertemukan Habibie kembali dengan Hasri Ainun. Pertemuan itu bukan sekadar kisah cinta biasa. Habibie menemukan seseorang yang mampu memahami impian besarnya sekaligus menjadi tempat ia kembali ketika menghadapi tekanan hidup. Dalam psikologi, hubungan yang sehat memberikan rasa aman sehingga seseorang mampu berkembang secara maksimal. Ainun menjadi sumber ketenangan yang membuat Habibie mampu terus melangkah menghadapi berbagai tantangan. Pada fase inilah fondasi kehidupan Habibie benar-benar terbentuk. Kecerdasannya ditempa oleh disiplin, integritasnya dibangun melalui kerja keras, dan keteguhan hatinya diperkuat oleh cinta yang tulus. Semua pengalaman ini mempersiapkannya menghadapi babak kehidupan berikutnya. Ketika Indonesia memanggil pulang putra terbaiknya untuk membangun industri dirgantara nasional. Perjalanan Habibie bukan lagi sekadar tentang seorang ilmuwan yang sukses di luar negeri. Kini, kisahnya akan berubah menjadi kisah tentang bagaimana ilmu pengetahuan dipersembahkan untuk tanah air. Setelah bertahan-tahan meniti karier gemilang di Jerman, Habibie menerima panggilan yang mengubah arah hidupnya. Pemerintah Indonesia memintanya pulang untuk membantu membangun masa depan industri nasional.
Bagi sebagian orang, meninggalkan karier internasional yang mapan mungkin terdengar tidak masuk akal. Namun bagi Habibie, ilmu pengetahuan tidak akan memiliki makna jika tidak dapat memberikan manfaat bagi bangsanya sendiri. Inilah salah satu bentuk integritas yang jarang terlihat. Integritas bukan hanya tentang kejujuran, tetapi juga tentang kesediaan menempatkan kepentingan yang lebih besar di atas kenyamanan pribadi. Habibie datang membawa pengalaman, jaringan internasional, dan keyakinan bahwa Indonesia mampu berdiri sejajar dengan negara-negara maju apabila berani berinvestasi pada ilmu, pengetahuan, dan sumber daya manusia. Habibie tidak sekadar membangun sebuah pabrik pesawat, ia sedang membangun budaya berpikir. Di IPTN, ia mengumpulkan ribuan insinyur muda Indonesia dan menanamkan satu keyakinan sederhana. Bangsa ini mampu menciptakan teknologi kelas dunia. Ia mendorong para insinyurnya untuk berani bertanya, berani mencoba, dan tidak takut gagal. Dalam ilmu kepemimpinan modern, pendekatan seperti ini disebut transformational leadership, yaitu kepemimpinan yang membangkitkan semangat, memberi visi, dan membuat setiap orang percaya bahwa mereka mampu mencapai sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil. Habibie tidak memimpin dengan rasa takut. Ia memimpin melalui inspirasi, keteladanan, dan kepercayaan kepada timnya. Salah satu puncak perjalanan Habibie adalah lahirnya pesawat N250. Bagi banyak orang, pesawat ini hanyalah hasil karya teknologi. Namun, bagi Habibie, N250 adalah simbol kepercayaan diri bangsa Indonesia. Setiap baut yang dipasang, setiap sayap yang dirancang, dan setiap mesin yang diuji menjadi bukti bahwa anak-anak bangsa mampu menghasilkan karya berteknologi tinggi. Habibie selalu mengatakan bahwa suatu bangsa tidak akan dihormati karena kekayaan alamnya semata, tetapi karena kemampuan manusianya menciptakan ilmu pengetahuan dan inovasi. Itulah sebabnya ia begitu gigih memperjuangkan riset, pendidikan, dan pengembangan teknologi. Tanggal ketika N250 berhasil mengudara menjadi salah satu momen paling membanggakan dalam sejarah teknologi Indonesia. Ketika roda pesawat terangkat meninggalkan landasan, yang terbang bukan hanya sebuah karya teknik, tetapi juga harga diri sebuah bangsa. Habibie memahami bahwa keberhasilan besar tidak pernah dibangun oleh satu orang saja. Di balik keberhasilan, itu terdapat ribuan orang yang bekerja dengan dedikasi luar biasa. Inilah pelajaran penting tentang kepemimpinan. Pemimpin sejati tidak mencari sorotan untuk dirinya sendiri. Ia justru menciptakan lingkungan yang membuat banyak orang mampu menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Keberhasilan seorang pemimpin diukur bukan dari seberapa tinggi ia berdiri, melainkan dari seberapa banyak orang yang berhasil ia angkat bersama-sama. Pada tanggal 21 Mei tahun 1998, sejarah berubah dengan sangat cepat. Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri, B.J. Habibie secara konstitusional dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Banyak pihak meragukan kemampuannya. Sebagian mempertanyakan legitimasi pemerintahannya. Sebagian lain bahkan memprediksi bahwa Indonesia akan semakin terpuruk. Namun Habibie memahami satu prinsip penting. Kepemimpinan bukanlah tentang memilih waktu yang nyaman untuk memimpin. Kepemimpinan adalah kesediaan memikul tanggung jawab ketika keadaan sedang paling sulit. Ia menerima amanah itu dengan penuh kesadaran bahwa setiap keputusan yang diambil akan menentukan arah masa depan bangsa. Dalam waktu pemerintahan yang relatif singkat, Habibie menghadapi pekerjaan yang luar biasa besar. Ia bersama kabinetnya berupaya menstabilkan ekonomi nasional, memperbaiki sistem perbankan, memulihkan kepercayaan dunia internasional, serta membuka ruang demokrasi yang lebih luas. Pemerintahannya juga menyiapkan berbagai langkah penting menuju pemilu yang lebih terbuka dan mendorong kebebasan pers yang lebih besar, terlepas dari berbagai perbedaan pandangan politik yang berkembang saat itu. Banyak pengamat menilai bahwa masa kepemimpinannya menjadi salah satu fase penting dalam proses transisi menuju era reformasi. Habibie menunjukkan bahwa pemimpin yang efektif tidak selalu harus menjadi orang yang paling keras berbicara. Seringkali, pemimpin terbaik adalah mereka yang mampu mendengarkan, menganalisis, lalu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan rasional. Jika ada satu pesan yang selalu diulang oleh B.J. Habibie sepanjang hidupnya, maka pesan itu adalah pentingnya membangun manusia. Baginya,
sumber daya alam suatu hari akan habis. Tetapi ilmu pengetahuan akan terus berkembang jika manusia mau belajar. Ia percaya bahwa masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh banyaknya kekayaan yang dimiliki, melainkan oleh kualitas sumber daya manusianya. Cara berpikir inilah yang menjadikan Habibie berbeda. Ia tidak hanya memikirkan solusi untuk hari ini, tetapi juga fondasi bagi puluhan tahun ke depan. Seorang pemimpin besar selalu melihat lebih jauh daripada zamannya sendiri, dan itulah yang dilakukan Habibie sepanjang perjalanan hidupnya. Pada tahun 2010, ujian terberat kembali datang dalam kehidupan Habibie. Ainun berpulang setelah berjuang melawan penyakit, kehilangan pasangan hidup yang telah menemani. Puluhan tahun tentu meninggalkan luka yang sangat dalam. Namun bahkan dalam duka, Habibie tetap menunjukkan keteguhan hati. Ia tidak menyembunyikan kesedihannya, tetapi juga tidak membiarkan kesedihan menghentikan makna hidupnya. Ia mengajarkan bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak pernah menangis. Menjadi kuat berarti mampu menerima kenyataan, tetap mencintai, dan terus melangkah, meskipun hati terasa kehilangan. Sebagian orang mengubur kesedihan mereka. Dalam diam, Habibie memilih jalan yang berbeda. Ia menuangkan kenangan bersama Ainun ke dalam sebuah buku yang kemudian menginspirasi jutaan pembaca. Baginya, cinta tidak berhenti ketika seseorang meninggal dunia. Cinta tetap hidup melalui kenangan, penghargaan, dan rasa syukur atas setiap momen yang pernah dijalani bersama. Kisah Habibie dan Ainun mengingatkan kita bahwa keberhasilan profesional tidak akan pernah terasa utuh tanpa hubungan yang dipenuhi kasih sayang, penghormatan, dan ketulusan. Warisan terbesar Habibie bukan hanya pesawat terbang. Warisan terbesarnya adalah cara berpikir. Ia mengajarkan bahwa bangsa yang besar harus berani bermimpi besar, bahwa ilmu pengetahuan bukan sekadar pelengkap pembangunan, melainkan fondasi utamanya. Habibie menunjukkan bahwa investasi terbaik bukan hanya membangun gedung, jalan, atau pabrik, tetapi membangun manusia yang memiliki karakter, integritas, kreativitas, dan keberanian untuk terus belajar. Warisan seperti inilah yang akan terus hidup jauh melampaui usia seseorang. Jika kita melihat perjalanan hidup Habibie secara utuh, kita akan menemukan satu benang merah yang selalu muncul. Ia tidak pernah berhenti belajar. Ia tidak pernah berhenti bekerja. Dan yang terpenting, ia tidak pernah berhenti mencintai bangsanya. Kecerdasan membawanya menjadi ilmuwan kelas dunia. Integritas membuatnya dipercaya memimpin. Cinta kepada Indonesia membuatnya rela kembali untuk membangun negeri. Tiga nilai inilah yang saling melengkapi dan membentuk sosok B.J. Habibie. Sebagai penutup kisah hidupnya, mungkin pertanyaan yang paling penting bukanlah seberapa hebat Habibie. Pertanyaan yang lebih penting adalah, apa yang dapat kita pelajari darinya? Mungkin kita tidak semua akan menjadi ilmuwan, tidak semua akan menjadi presiden, tetapi setiap orang dapat menumbuhkan rasa ingin tahu, membangun integritas, bekerja dengan disiplin, serta mencintai pekerjaan dan bangsanya dengan sepenuh hati. Disitulah perubahan besar selalu dimulai. Dari sudut pandang Human Inside Out, kisah B.J. Habibie menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati dibangun oleh tiga kekuatan utama. Pertama, rasa ingin tahu yang membuat seseorang terus belajar. Kedua, integritas yang menjaga setiap keputusan tetap berpihak pada nilai-nilai yang benar. Dan ketiga, tujuan hidup yang lebih besar daripada kepentingan pribadi. Ketika ketiga unsur ini bertemu, lahirlah pemimpin yang bukan hanya berhasil, tetapi juga memberi makna bagi banyak orang. Perjalanan hidup B.J. Habibie mengingatkan kita bahwa setiap manusia memiliki potensi luar biasa. Yang membedakan bukanlah bakat semata, melainkan keputusan-keputusan kecil yang diambil setiap hari. Keputusan untuk terus belajar, keputusan untuk tetap jujur, keputusan untuk bekerja dengan sepenuh hati. Semoga kisah ini bukan hanya menjadi pengetahuan baru, tetapi juga menjadi inspirasi untuk membangun versi terbaik dari diri kita masing-masing. Terima kasih telah menyaksikan Human Inside Out sampai akhir. Jika Anda menikmati pembahasan kali ini, jangan lupa tekan tombol like, tuliskan pendapat atau tokoh yang ingin kami bahas pada kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan episode berikutnya tentang psikologi, neuroscience, kepemimpinan,
dan kisah tokoh-tokoh inspiratif dunia. Bagikan juga video ini kepada keluarga, sahabat, dan rekan kerja agar semakin banyak orang dapat belajar bersama. Sampai jumpa di episode Human Inside Out berikutnya, karena setiap perubahan besar selalu dimulai dari dalam diri.